Selamat sore pemirsa Nawacita TV. Kembali lagi bersama saya pemirsa di Cornelis Cek Fakta. Kali ini pemirsa kita akan wawancara perihal Pesta Demokrasi di 2024. Narsumber kita ada Pak Agustus Gea. Selamat datang Pak di studio Nawacita TV. Selamat sore Pak Fegi Dunduru di studio Nawacita Indonesia. Selamat untuk Indonesia untuk 2024. Nah, sebelum kita mulai, kita akan bertanya dulu perihal narasumber kita ini. Pak Agustus Gea ini adalah simpatisan dan pendukung Ganjar Pranowo. Betul. Untuk 2024. Betul. Nah, dan Pak Fegi Dunduru ini adalah sahabat Muldoko. Nah, kita akan adu gagasan ini, Pak. Ya. Kenapa Pak Agustus Gea memilih Pak Ganjar? Kenapa Pak Fegi Dunduru memilih Pak Muldoko? Ke Pak Agustus Gea dulu. Alasannya apaan, Pak? Ganjar ini sebenarnya portofolionya Jokowi. Oke. Jadi kalau dari awal saya mendukung Ganjar, ibaratnya itu siapapun cawapres, kalau Ganjar presidennya, peluang besar untuk menang. Oke. Jadi saya mengatakan, kalau PDIP tidak jadi mengusung Ganjar sebagai capresnya, rugi besar PDIP. Oke. Baik, kita hold dulu. Artinya sudah ada clue kenapa harus diganjar. Ya. Sekarang Pak Fegi Dunduru, kenapa Pak Muldoko, Pak? Artinya selama ini saya Bapak terlalu gencar mendukung Pak Muldoko untuk 2024. Apa sih hebatnya Pak Muldoko, Pak? Oke, baik. Terima kasih informasi awal dari bagian tentang Pak Ganjar. Pertanyaannya bagus. Yang pertama saya sampaikan bahwa kita tidak punya niat mempertentangkan Ganjar dengan Muldoko. Dan bukan juga sedang bersaing, karena belum di arena persaingan di mana itu mestinya sudah terdaftar di KPU baru bicara bahwa ini kompetitor. Ya. Ini belum tentu jadi kompetitor. Ya. Belum tentu menjadi sama-sama kita bersaing. Bisa jadi teman dan bisa juga tidak. Bahkan juga dua-duanya bisa tidak sampai pada pendaftaran. Ya. Gitu. Jadi gini Pak Cornelis dan Pak Gus Gea, yang pasti dulu kita kasih tahu kepada publik bahwa yang kita cari adalah calon presiden. Calon presiden untuk seluruh Indonesia. Jadi karena calon presiden yang kita cari, maka kita cari yang terbaik di antara tokoh-tokoh anak bangsa yang ada. Lalu kita harus sampaikan juga sampai saat ini belum ada satupun pasangan atau capres-cawapres yang sudah didaftar di KPU. Semua tugas kita adalah menghantarkan para kandidat, baik yang kader partai maupun tokoh-tokoh yang ada di luar kader partai. Contohnya Pak Muldoko, ya mungkin bukan kader partai, tapi dia adalah kader dari berlatar belakang militer. Beliau pernah jadi Kasat, beliau pernah jadi Panglima, beliau sekarang ini 2 periode jadi Kepala Staf Presiden, KSP. Itu dasarnya Presiden. Iya, jadi artinya ketika saya bicara Pak Muldoko ada ukuran dari kapasitas beliau, dari pengalaman dan posisi saat ini di mana beliau jadi orang terdekat yang bekerja di dekat ruangan Presiden. Dan semua program Presiden didistribusi lebih awal sebelum ke kementerian dan lembaga digodok di KSP. Oke, di hold dulu Pak. Saya balik ke Pak Agustus Gea ya. Iya. Tadi menyampaikan bahwasannya PDI Perjuangan akan rugi besar. Betul. Ketika Ganjar Pranowo tidak dicalonkan untuk calon presiden 2024. Betul. Bisa diceritakan secara eksplisit apa dampak kepada PDI Perjuangan ketika Pak Ganjar tidak dicalonkan? Ya, jadi begini. Sebenarnya apa yang dikemukakan Pak Fegi Dunduru tadi itu benar itu. Ya. Cuman persoalannya adalah, adakah partai yang mengusung kandidat? Ya. Jangankan Pak Muldoko, Ganjar aja belum tentu diusung oleh partai PDIP. Makanya saya dari awal mengatakan bahwa betapa ruginya PDIP kalau tidak mengusung Ganjar. Kita boleh berandai-andai. Memang
Ganjar dan Muldoko ini adalah dua tokoh nasional. Ya. Kalau mereka berpasangan sekalipun, itu dahsyat. Nggak Oke. ada lawannya, bahkan nggak ada lawannya. Makanya saya katakan tadi, siapapun yang berpasangan dengan Ganjar, peluangnya besar. Oke. Apakah itu Pak Muldoko, apakah itu Pak Andika, atau yang lain-lain. Siapapun peluangnya besar. Yang kedua, yang perlu saya kemukakan, bahwa Ganjar ini adalah 2 periode jadi gubernur Jawa Tengah. Oke. Ganjar 2 periode jadi gubernur Jawa Tengah, itu bisa kita melihat pada waktu periode pertama dia jadi gubernur. Saingannya itu luar biasa, seorang jenderal juga, Oke. Pak Bibi Waluyo kalau nggak salah, incumbent waktu itu. Tapi dia bisa memenangkan itu. Lalu periode yang kedua, dia berhadapan dengan mantan menteri, sekretaris menteri ya, BUMN, Kementerian BUMN. Kementerian BUMN, dengan ada perempuan. Itu Menterian BUMN malah. Menteri Menteri BUMN, mantan Menteri BUMN. Oh, Said siapa? Iya, itu pokoknya saya lupa namanya siapa, berpasangan dengan seorang ibu. Sebenarnya dahsyat juga itu lawan. Oke. Tapi Ganjar tetap bisa memenangkan. Nah, kenapa Ganjar bisa memenangkan? Akhir-akhir ini memang banyak yang membuli dia gara-gara pernyataannya menentang tim Israel. U20 Israel. Sebenarnya ini bukan maunya Ganjar. Oke. Ini pertanda Ganjar sangat setia kepada partainya PDIP. Oke. Nah, Ganjar itu orang baik loh. Ganjar itu orang baik. Jadi kalau ada teman-teman yang sempat kecewa dengan pernyataan Ganjar itu, kita lupakan. Kita lihat ke depan bahwa Ganjar ini adalah calon pemimpin ke depan. Tapi benar Pak, karena kondisinya Bapak sampaikan tadi karena sayangnya di partainya, artinya dia lebih memilih partai daripada masyarakat. Itu yang dipertentangkan masyarakat kita sekarang ini. Iya, sebenarnya Pak Konil, saya udah pernah menulis juga di Nawacita ini kalau Oke. tidak salah. Ada tulisan saya. Sebenarnya saya ungkap di situ bahwa penyebabnya bukan tidak suka dengan tim U20 Israel, tapi ada masalah lain. Tapi supaya laku juga lah, silakan para penonton membaca Nawacita. Oke. Khususnya Tulisan Pak Agus tulisan Suki. saya. Oke. Yang kedua saya kemukakan bahwa Ganjar ini adalah portofolionya Jokowi. Orangnya sederhana, orang yang kalem. Pernah nggak melihat Ganjar makan di pinggir jalan? Pernah. Oh iya ada. Nah, orangnya sederhana sekali. Dan beliau ini adalah figur pemimpin ke depan yang kita rindukan. Pak Jokowi kan sudah selesai tahun 2024 karena 2 periode. Nah, sekarang tinggal Ganjar dengan beberapa tokoh-tokoh nasionalis. Saya tidak menyinggung yang lain. Ya. Saya menyinggung dulu yang soal Ganjar. Kalau Ganjar ini memang tidak terlihat, karena orang tidak menggebu-gebu juga. Banyak yang mengatakan Ganjar ini tidak terlihat programnya apa nanti kalau jadi presiden. Oh, sekarang belum dong. Dia aja belum tentu. Saya setuju dengan Pak Dulu tadi mengatakan nanti kalau sudah sampai di KPU ditetapkan baru ketahuan di situ. Iya. Ganjar ada terobosan apa enggak? Kalau sekarang belum bisa. Iya. Ya, kira-kira begitu Pak Produs. Baik. Artinya menyambung dari apa yang disampaikan Pak Agustus G. perihal Pak Ganjar ini, Pak. Yang sudah punya partai saja belum tentu diusung. bisa diusung untuk 2024. Bagaimana dengan nasib Pak Muldoko ini, Pak? Artinya ikut bertarung itu kan harus ada kendaraan partai. Maka dari situ bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana meyakinkan partai politik, karena itu satu-satunya jalan menuju ke sana. Artinya tanpa melalui partai itu tidak boleh mengusung jadi calon presiden. Oke, baik. Nah, Setuju apa yang dimaksud tadi Pak Kiai, Pak Cornelis juga, bahwa memang tiket menuju ke Pilpres, capres ke Pilpres adalah tiket dari partai politik. Itu tidak bisa konstitusi yang bicara. Tapi saya harus menyampaikan juga bahwa segala kemungkinan pasti bisa terjadi.
saya ulang dulu, saya pernah sampaikan di pembicaraan sebelumnya di Nawacita TV bahwa yang pasti kita jalani saat ini adalah ketidakpastian siapa yang mau didaftar di KPU pada saat pendaftaran pasangan Pilpres. Itu yang pasti terjadi saat ini adalah ketidakpastian. Maka saya mau bicara mengenai penting betul namanya tiket dari partai politik. Kalau gitu kita bicara berapa partai politik, apakah mereka punya masing-masing capres saat ini, cawapres. Kan tidak bisa juga, harus ada satu koalisi. Kata trennya koalisi lalu gabungan supaya mencapai 20%. Pertanyaannya, yang koalisi itu apakah dimungkinkan mereka masing-masing memunculkan pasangan? Bagaimana kalau 3 partai politik? Kalau contohnya kemarin yang pernah diuji coba oleh Gerindra sama PKB, kan 2 partai cukup, maka tinggal bicara presiden dan wakil presiden. Bagaimana dengan KIB? Ya. Apakah mereka mengirim 3 orang? Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau 3 orang bagaimana mungkin? 1,5 pasang, nggak mungkin. Maka di ruang-ruang seperti itulah terdapat satu kesempatan bagi yang non kader partai, di mana ada satu pertimbangan daripada juga saya tidak ngirim kader, tapi Anda ngirim kader, yang mending kita sepakati kader jangan dari kita juga. Boleh kader dari partai lain, dan boleh juga yang bukan kader partai. Artinya sama-sama bukan dari partai kita, jadi kita nggak ada yang dikalahkan. Jadi kita menang-menang, kalah-kalah. Maksudnya kalah tidak bisa mencalonkan kader, dan menang juga tidak bisa mencalonkan kader masing-masing. Oke. Jalan tengah. Jadi Pak Muldoko itu bisa hadir di kondisi seperti itu. Dan itu bisa kita buktikan ketika contohnya 2019 bahkan juga ada kehadiran Ma'ruf Amin sebagai yang bukan kader partai, tapi dilihat ada kapasitas. Betul, memang harus ada dasar perhitungan supaya dia bisa disejajarkan dengan kader partai. Kira-kira Nah, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Agustus tadi, dia menyampaikan bahwasanya kalau Ganjar Pranowo ini dipasangkan dengan siapa saja, itu akan peluangnya besar dan dahsyat. Sekaliber itukah Pak Muldoko? Atas keyakinan Pak Ganjar ini, Pak Agustus ini dengan Pak Ganjar, siapapun yang dipasangkan maka Ganjar akan memenangkan kontestasi itu. Apakah sekaliber itu bisa Muldoko menyampaikan itu? Kita bicara di tahap dulu masuk ke pendaftaran. Ya. Maka semua jualan pasti yang terbaik adalah kandidat dari saya. Kan tinggal kita mencari, oke? Ada yang dimiliki Pak Ganjar, ada yang tidak dimiliki oleh Pak Ganjar. Yang dimiliki Pak Muldoko dengan segala kelebihannya bisa jadi tidak dimiliki oleh Pak Ganjar. Maka saat ini saya pikir sama. Contohnya pengalaman kepemimpinan dari militer itu sangat bagus. Mungkin Pak Ganjar dari sipil. Ini harus dilihat relevansinya ke depan sesuai tantangan yang ada di masa depan Indonesia. Terus kedua, sebagai orang yang bertugas 2 periode dan dipercaya oleh Pak Jokowi sebagai KSP, maka itu tidak dimiliki oleh Pak Ganjar. Artinya, Pak Ganjar memiliki pemahaman tentang membangun satu provinsi, tapi Pak Muldoko memahami pembangunan seluruh Indonesia. Karena beliau itu adalah KSP. Semua apa yang diucapkan Pak Jokowi dalam rencana kerjanya itu dimasukkan ke KSP untuk dibuatkan satu formulasi baru distribusi kepada para menteri, dan dari KSP kembali itu akan dimonitor, akan didrive dan akan dikendalikan, memastikan kapan selesai dan apa kendala supaya segera diatasi. Itu yang dimiliki, Pak. Oke, Pak. Kalau misalnya yang Jadi Bapak tanya, berarti layak jadi presiden kan? Ya, artinya Berarti Pak kondisinya. Muldoko layak jadi presiden, sama dengan Pak Ganjar layak jadi presiden. Nah, maka saya pindah dulu ini. Artinya dengan kondisi yang disampaikan Pak Faigi Dunduru ini, artinya apa yang dimiliki Ganjar
Muldoko tidak memiliki itu. Dan apa yang dimiliki Pak Muldoko, Ganjar tidak memiliki. Ya, Nah, bagaimana menurut... setuju itu? Ya. Kalau Pak Muldoko ini kita tidak ragukan, dia mantan Ya. panglima Panglima TNI. panglima. Jadi sekarang dia 2 periode jadi kepala staf. Itu setuju. Persoalannya sekarang untuk menjadi cawapres harus memiliki kendaraan. Nah, kalau apa yang dikemukakan Pak Dulu tadi itu sepertinya menunggu bola dulu. Ya. Bahasa premannya itu di bahasa lapangan dikatakan menunggu bola muntah. Oke. Bagaimana kalau nggak ada bola muntah? Selesai. Selesai. Jadi kalau ada bola muntahan, mohon maaf Pak, jadi saya bukan mengurangi kehebatan Pak Muldoko. Tetapi kalau misalnya tidak ada partai yang melirik, karena partai ini penting loh. Ya, ya. Kalau nggak ada partai yang melirik ya berarti pasar judulnya. Kalau kapasitasnya kita nggak meragukan Ya, ya. sedikit pun. Nah, soal Ganjar memang dia ini hanya gubernur Jawa Tengah. Tapi harus kita ingat bahwa kita ini di Indonesia ini, terutama suku Jawa, saya bukan Sara ya. Suku Jawa itu boleh dikatakan hampir 80% lah, lebih. Dan Jawa Tengah itu 30 juta lebih loh penduduknya. Nah, artinya siapa yang menjadi presiden peluangnya adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Dan menyinggung itu Pak Muldoko kan orang Jawa Timur juga. Iya. Betul. Persoalannya adalah, ada nggak kira-kira partai yang mengusung Pak Muldoko? Karena kalau PDIP tidak jadi, terutama untuk jadi capres. Kalau jadi cawapres bisa jadi. Kita berandai-andai, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Hmm. Ganjar itu siapapun dipasangkan pasti dapat. Oh, iya. PDI kan sudah memenuhi batas ambang threshold. Nah, kalau misalnya si Pak Muldoko sendiri tidak punya kendaraan tetapi mereka bisa berkolaborasi, kira-kira seperti apa? Dasar itu hebat itu. Baru hebat di situ. Itu hebat. Itu pasangan yang boleh dikatakan peluang yang besar. Malah saya mengajak Pak Lulu supaya Pak Muldoko mau jadi cawapresnya Ganjar. Kalau mau, ini kan untuk Republik ke depan, Ya. Presiden kita ke depan. Ini kita bicara Presiden untuk ke-8 Indonesia. ya? Iya, kita bicara tentang Indonesia ini, bukan kepentingan kelompok atau sebagian orang. Ini kalau orang ini satu dari militer, pengalamannya Pak Muldoko tidak diragukan. Ganjar jadi presiden tidak diragukan, portofolionya Jokowi. Ada yang bilang kan antitesis Jokowi. Nah, saya nggak menyinggung itu. Oke. Itu orang-orang yang ini aja. Jokowi itu hebat. Sekarang jalan tol di mana-mana. Artinya Ganjar itu duplikatnya Pak Jokowi, berarti. Kalau begitu. Bukan duplikat, portofolio. Portofolio. Hampir adeknya lah. 11-12 lah. Ya, 11-12 lah. Jadi kalau Indonesia kehilangan Jokowi, sekarang muncul Jokowi baru yaitu Pak Ganjar. Ganjar. Nah, jadi apalagi kalau berpasangan dengan Pak Muldoko itu udah kemungkinan, maaf aja ya, calon-calon yang lain itu lewat. Atau orang ngomong bilang saya ada lawan. Saya ada lawan ya. Gimana menurut Pak? Ini artinya. Oke, terima kasih dari Pak Gia yang malah jatuh hati juga untuk memposisikan Pak Muldoko layak, bukannya layak, paling ideal Jadi cawapresnya jadi Pak Ganjar. calonnya Pak Ganjar. Saya mau sampaikan dulu bahwa sampai saat ini kan PDIP belum Ya, menetapkan Ganjar atau kader mana yang jadi calon. jadi capres atau cawapres. Tapi bahwa sesuai dengan disampaikan Bu Megawati bahwa pasti kader PDIP itu udah pasti karena itu udah Sudah dikonfirmasi lah. Dan yang lucu juga kalau PDIP tidak mencalonkan capres, Ya. dia partai pemenang kok. ya setuju. Jadi maksud saya lihat dari kondisi ini, saya pikir kalau Pak Ganjar capres oke, tapi kan kita nggak tahu kader mana yang akan ditampilkan yang lain. Lalu bicara tadi mengenai kemampuan Pak Ganjar di kepala daerah, saya pikir
saya setuju lah, itu pengalaman itu tinggal ditarik ke nasional. Iya. Lalu Pak Muldoko juga tentu kan dulu punya pengalaman dari Kodam, Ya. pernah Pangdam, pernah di beberapa teritorial daerah, hanya bahwa bukan jabatan gubernur. Bahkan sekarang 2 periode jadi kepala staf. Itu pengalaman luar Iya, iya. biasa. Lalu saya sepertinya kayaknya bersahabat banget nih Pak. Berarti Pak, ada dia kliknya, ada kliknya. Bagi saya mengenai Mudah-mudahan Ganjar ini jadi cawapres. Iya. ya. Dan kalau diberikan kewenangan ke Pak Ganjar untuk jadi cawapres, saya yakin memilih Pak Muldoko ini. Oh, berarti sudah confidence juga, artinya di Menurut menurut saya keyakinan iya, saya. confidence keyakinannya bahwasanya akan Karena jatuh hati dengan Pak Pak Muldoko. Muldoko ini dekat dengan siapapun, Ya. termasuk Pak Jokowi juga dekat, termasuk dia dekat dengan Pak Ganjar. Nah, calon-calon lain, maaf aja ya, bisa lewat itu. Oh, bisa lewat. Bisa lewat calon-calon lain. Ya, lebih senang terus ini diumpan terus sama Pak. Cuma kan kita ngeri-ngeri sedap umpan Pak Gia ini kan. Maksudnya umpannya menyenangkan tapi di wapres kayak gitu. Ya, jadi oke, tapi gini lah. Saya harus membalas juga apa yang dimaksud oleh Pak Gia. Kedua tokoh ini sama-sama punya komitmen terutama dalam hal mengenai anti intoleransi, anti radikalisme, dan bergerak bertekad melawan yang namanya terorisme. Ini kan kekhawatiran kita pada masa yang akan datang. Saya tidak meragukan Pak Ganjar untuk itu, dan Pak Muldoko juga tegas, bahkan pada Sebaliknya saya tidak meragukan Pak Muldoko. Iya. Zaman tanpa amat. Kayaknya klik kayaknya. ya pada saat Pak Muldoko diwawancara oleh satu podcast, beliau mengatakan ketika ditanya oleh host bahwa bagaimana dengan gangguan ibadah di berbagai tempat, ya ibadah umat Kristiani contohnya, tegas di situ disampaikan Pak Muldoko, itu keterlaluan. Karena saya memahami kenapa nggak pakai bahwa itu melanggar hukum atau salah, karena beliau bukan hakim. Ya. Maka menggunakan kata keterlaluan, tapi keterlaluan jauh lebih keras. Karena keterlaluan itu artinya sangat salah. Ya. Kalau keterlaluan. Lalu di situ kita klik Pak, nggak ada masalah. Memang kan dari setiap sosok kan nggak mungkin berbeda semua. Ya. Nah, yang mungkin kesamaan lagi adalah sama-sama loyalis Pak Jokowi. Ya. Dan Kalau itu nggak diragukan, memiliki satu tekad melanjutkan program Pak Jokowi, terutama terkait IKN. Pak Muldoko sangat concern karena setiap program mulai dari awal mengenai penetapan IKN Nusantara itu pasti digodok di KSP. Ya. Maka beliau tahu bagaimana harus dilanjutkan, karena itu adalah satu cita-cita besar Indonesia, bukan cita-cita Pak Jokowi, itu cita-cita Indonesia ke depan. Itu maka di statement terakhir beliau mengatakan bahwa seluruh pembayaran ganti rugi atau ganti untung harus segera dibayarkan, karena ingin dicapai satu target bahwa sesuai dengan dimaksud Pak Jokowi pada HUT RI di 2024 sudah harus dilaksanakan di IKN Nusantara. Jadi saya tidak mengiyakan apa yang dimaksud Pak Gia bahwa skenarionya adalah Pak Ganjar sebagai capres, Pak Muldoko sebagai cawapres. Kita serahkan ke partai politik. Ya. Kalau kita bertengkar di sini juga nggak ada gunanya. Betul. Tapi yang penting saat ini Pak Gia, kita masing-masing kita serahkan dulu bahwa inilah ya jadi capres dua-duanya. Yang paling penting. Ya. Pak Ganjar dulu diusung oleh PDIP. Itu terpenting dulu. Itu paling penting. Soalnya percuma kita ngomong-ngomong kalau Ganjar tidak diusung oleh PDIP. Yang kedua, Pak Muldoko dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf, jangan lagi bercita-cita jadi presiden. Nggak mungkin lah. Kalau mau tetap jadi cawapres Ganjar, dari sekarang sudah menyatakan bahwa cawapres Ganjar itu oke. Gitu. Nah, meneruskan Gini. silakan. Belum selesai. Oke. Kayaknya ini
ini dipaku habis ini sama Pak Bupati. Maksud saya gini Pak Gia, kita buka aja dulu peluang. Iya, iya. Menurut Pak Gia itu, Iya. menurut saya ya kita serahkan kepada partai politik Iya. dalam kapasitas dua-duanya capres. Iya, iya. Kunci di situ. Dua-duanya capres. Biarlah partai politik nanti Ya. yang Menentukan mengatakan, oh Ya, ya. ini yang cocok jadi capres, yang cocok cawapres. Tapi tidak salah juga dong Pak, artinya memberikan usul kepada partai politik itu Iya. kan tidak salah. Iya, Iya, tapi harus mengingatkan Pak Gia bahwa yang menentukan itu di sana. Jadi misalnya terjadi satu Yang perubahan. penting dulu. Pak Pak Ganjar itu. Iya, saya setuju. Jadi artinya gini, artinya gini. Kan kita nggak bisa, kita udah bicara setuju ya mengenai bahwa semua apa yang terjadi semua apa yang terjadi nanti adalah ketidakpastian dari sekarang. Ya. Lalu bisa saja, apakah satu hal yang mustahil kalau ternyata partai mengatakan, oh nggak Pak Muldoko aja jadi calon presiden, Pak Ganjar nanti pada saat 2029, nah Pak Ganjar jadi. Nah, itu urusan mereka. Iya. Kita tunggu. Soalnya kalau lupa tuh Harun Iya. Ya, jangan mematahkan semangat. Semangat, ya. Ini semangat jadi capres sih. Iya. Apa? Itu cita-cita, namanya cita-cita usaha, ya kan boleh-boleh aja. Nah, jadi artinya gini lah, saya pikir dari pembicaraan ini sebenarnya kita bisa menemukan kesamaan-kesamaan, keunggulan beliau. Kata kunci tadi itu adalah jika ada capres yang saat ini elektabilitasnya bagus, Ya. tapi dia antitesa Jokowi. Nah, kebetulan memang Pak Ganjar sama Muldoko bukan antitesa Jokowi, Ya, tapi protokolio atau loyalis total kepada Pak Jokowi, sehingga ini tidak boleh diganggu. Yang dua orang ini tidak bisa dihubungkan berpasangan dengan yang antitesa, tidak bisa. Itu sudah. Yang saja mereka itu. Ya, ya. Itu nggak bakal menang tuh. Jadi oke, Pak Gia, tentu kita hanya coba Oke, berusaha artinya diskusi. sekaligus closing statement ini Pak Ya. dari Pak Gustus GH perihal 2024, terus efisiennya berapa pasang untuk 2024? Lebih bagus ya berapa pasang? Bagusnya sih untuk penghematan, untuk biaya. 2 pasang aja cukup. Berarti apple to apple saja? Iya, soalnya kalau 3, berarti 2 kali putaran harus putar lagi nanti, biaya besar Ya. itu. Sayang itu APBN itu. Nah, yang saya maksud itu Pak, disitulah ruang yang saya maksud tadi. Kalau katakan koalisi besar saat ini hanya Bapak inginkan 2 pasang yang berkompetisi, kan satu 3, dari ada 3. enggak, bukan, saya ikuti aja. Kan efektifnya, baiknya Baiknya 2 pasang, berarti satu dari koalisi perubahan, satu koalisi nasional. Ya, Syukur-syukur sih KIB ini mendukung semua ke kantor. nah, maksud saya ketika 5 partai plus PDIP 6 partai, berarti kan hanya 2 orang dibutuhkan di situ. Nah, di sini ruangnya, di mana bisa jadi salah satu atau dua-duanya. Itu yang kita harap ego partai itu. Iya. Itu dua-duanya bisa, ya sudah. Semua partai tidak, ya kita serahkan kepada tokoh di luar dari Kalau partai. gabung itu semua dasar. Nah, itu dia. Jadi memang rumitnya sebenarnya adalah memastikan bahwa partai politik ini sepakat kepada 2 nama. Itu yang susah. Iya. Nah, karena kepentingan yang beragam itu, maka kadang ya sudah, jangan situ, jangan sini, jangan ini juga. Ya udah, sama-sama kita terima dari luar. Malah saya melihat ada 4 Ada 4 pasang Mal. di dalam berpasangan. Satu kan udah di PDIP lah, berpasangan dari 1,5 tahun. Yang sudah pastikan Pak Prabowo. Anies maju. Anies, ya. Didukung oleh 3 partai kan. Cuma belum jelas ininya, kandidat cawapresnya. Sampai saat Kita ini. belum tahu. Yang kedua dari PDIP, yang ketiga Pak Prabowo. Yang keempat Pak Erlangga dari Golkar. Golkar. Tapi kan sudah masuk di KIB. Iya. Nah, Jadi syukur-syukur KIB ini bergabung dengan PDIP. Kalau bergabung dari PDIP, berarti kasihan yang 2 pasangan itu pasti kalah itu. Jadi mendingan usah bertarung, maksudnya begitu. Mundur lagi. Jadi gini ya, saya lihat faktor keberadaan
rekomendasi Pak Jokowi kepada tokoh. Sebenarnya itu yang saya mau lihat, peluang juga ada ketika partai menyepakati satu orang kader yang hebat. Ya. Maka Pak Jokowi apakah mengirim kader partai atau dari luar? Gitu loh. Nah, itu semua ruang-ruang yang bisa terjadi pada pemasangan kandidat kita ini. tunggu. Bulan apa itu ya? Bulan November sebetulnya, tapi bulan September sudah mulai. Sekarang bulan April, berarti kita bersabar lah, kurang lebih bulan lagi. Ya berarti konklusinya adalah kita akan berbicara banyak ketika orang ini sudah dipinang oleh partai. Betul. Nah, arti apapun yang kita bicarakan sekarang ini baru analisa dan perkiraan. Ya, jadi pemirsa, kami berdiskusi di sini sebatas apa yang kami pahami baik untuk bangsa. Dari tim kami, dari tim Muldoko, kami hanya memastikan bahwa sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab menghadirkan tokoh-tokoh supaya partai politik tidak berkekurangan tokoh yang hebat. Karena kalau kita orang baik, harus berusaha untuk memajukan orang-orang yang baik supaya yang terpilih oleh partai politik adalah orang-orang baik nantinya. Yang baik untuk siapa? Yang baik untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, pemirsa Nawacita TV, kali ini kita akan melihat ke depan bagaimana kontestasinya, ya seperti yang disampaikan para narasumber kita tadi. Tadinya kita juga sudah mengundang para pendukung dan simpatisan Pak Prabowo dan yang lainnya, tapi di last minute mereka menghubungi kita, mereka berhalangan, maka cuma 2 orang narasumber kita pada sore hari ini. Nah, demikian wawancara eksklusifnya, semoga masyarakatlah yang menilai siapa yang layak dan pantas untuk 2024. Selamat siang, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih banyak. Salam untuk kebangkitan Indonesia. Salam kebangkitan untuk Indonesia.